Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman dimanapun berada, khususnya petani buah naga dimanapun berada. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah bulan puasa ini penuh berkah ya. Di sela-sela kesibukan kita menjalani rutinitas di kebun, alhamdulillah kita masih menyempatkan waktu untuk membuat konten ya teman-teman. Ya, hitung-hitung menghibur teman-teman atau berbagi sedikit ilmu atau edukasi yang kita miliki buat teman-teman semua. Nah, jadi sepulang taraweh kita masih ada waktu nih sebelum tidur ya. Ini sudah hampir malam sih sebetulnya, sudah jam 10 malam ya teman-teman. Tapi ada sebuah momen yang memang tidak bisa dilewatkan. Tidak bisa dilewatkan oleh waktu karena hanya semalam kan sudah jelas. Nah, jadi teman-teman, di pinggir saya ini ada buah naga, bunga buah naga yang memang spesial dan ditunggu-tunggu oleh kita. Sebetulnya sih kita pengen buat sesuatu, cuman karena momennya tidak tepat. Dan mudah-mudahan di momen-momen berikutnya atau di bunga-bunga berikutnya kita dapat sesuatu ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut saya ingatkan kembali ke teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Kiwari Farm. Juga ikutin beberapa media sosialnya Kiwari Farm, baik itu TikTok, Instagram maupun Facebooknya Kiwari Farm. Jadi ini buah naga Valora Ecuador ya. Ini sebetulnya ada dua. Kemarin sudah mekar kurang lebih sekitar seminggu yang lalu. Dan ini bunga kedua. Tapi saya lihat buahnya tidak begitu besar ya teman-teman. Dan ini tidak kita silangkan, semua tidak kita silangkan. Memang Valora Ecuador itu dia serbuknya subur ya teman-teman. Jadi dia si jantannya atau si serbuk sarinya dia subur dan betinanya pun subur, semuanya subur dan sangat baik sebetulnya. Nah, jadi buah naga Valora Ecuador ini kita tanam di ketinggian 50 mdpl, tapi alhamdulillah batangnya masih agak besar ya ketimbang Colombia yang nanti kita akan buat videonya juga, Colombia. Nah, di 50 mdpl ini buah naga Valora Ecuador memang tidak sebagus di ketinggian di atas 600 ataupun 1000 mdpl ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena memang dia habitat aslinya kan di dataran menengah dan tinggi ya. Di Ecuador itu sekitar 900 mdpl teman-teman. Nah, kita pernah ke Bali ya, ke perkebunannya Pak Made ya di Bali, di daerah masih Singaraja ya teman-teman, di 1200 mdpl waktu itu. Nah, saya ke sana, dalam segi kontur lahan bagus, iklim juga bagus, curah hujan lumayan bagus, tapi memang masih ada kendala ya, karena memang mungkin perawatannya kurang intensif sehingga banyak terjadi penyakit cacar terutama ya. Nah, tapi saya terkagung-kagung dan memang luar biasa melihat perkembangan Valora Ecuador di 1200 mdpl. Jadi selain ada Valora juga di sana ada Colombia yang memang bagus ya, karena memang Colombia menghendaki minimal 1000 mdpl. Buahnya besar-besar, kalau Colombia dominan panjang. Kalau Ecuador lebih dominan bulat teman-teman. Nah, jadi yang saya amati di sana, Valora Ecuador di 1200 mdpl itu dia tidak mengenal musim teman-teman. Jadi dia setelah panen keluar bunga lagi terus sampai seperti itu. Bahkan saking idealnya buah naga Ecuador di ketinggian 1200 mdpl itu, di batang bawah pun atau di baru batang yang sambungan itu dia sudah keluar buah ya teman-teman, banyak sekali itu. Itu bukan satu pohon, jadi saya lihat beberapa pohon itu banyak sekali, termasuk Colombianya. Nah, ada beberapa kelemahan mungkin di sana karena SDM yang kurang memadai sehingga tidak begitu bagus ya. Tapi dalam segi buah memang bagus sekali. Saya lihat rata-rata bobotnya sekitar 350 sampai 450-an kurang lebih. Jadi sekilo 3 itu sudah lebih teman-teman. Nah, jadi saya katakan ke teman-teman sekalian, banyak pertanyaan ya, bagus nggak sih buah naga Ecuador di dataran rendah? Sebetulnya sah-sah saja, bagus kalau memang hanya untuk hobi ataupun memang iseng-iseng berhadiah lah seperti itu ya teman-teman. Nah, ini pun ini sudah kita tanam 2 tahun yang lalu, sudah 3 kali berbuah ya, sudah hampir 4 kali mungkin ya.
ada yang waktu itu kena penyakit segala macam, cuman alhamdulillah bisa kita tangani dan kita lewati. Nah, buah naga Ekuador itu biasanya tergantung batang ya. Jadi ketika batang besar dia buahnya akan besar. Beda seperti Golden Isis. Walaupun Golden Isis batangnya kecil seperti ini, dia buahnya tetap bisa besar. Nah, tapi kalau Palora dia dominan batang besar. Nanti si calon bunga itu si calon bunga yang mau jadi buah itu dia juga besar. Nah, otomatis ketika batang besar itu dia menghendaki ketinggian tempat yang ideal buat buah naga Palora Ekuador ini. Nah, jadi kalau buah naga Palora Ekuador ini ditanam di dataran rendah, di bawah 200 mdpl, di bawah 300 mdpl, rata-rata batangnya kecil. Kalau batang kecil sudah otomatis bunganya kecil dan buahnya pun akan kecil. Nah, tapi kalau untuk hobi nggak apa-apa, ini bisa sekilo 4-5 lah lumayan. Nah, jadi memang kalau mau nanam Palora Ekuador itu banyak sekali tantangan teman-teman. Jadi selain menghendaki iklim ideal, tempat yang ideal dan berbagai kebutuhannya, juga tidak bisa sembarangan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nanam dataran rendah pun, kalau mau skala hobi ataupun memang tekniknya sudah paham, ataupun bisa konsultasi ke Kiwari Farm, bagaimana sih pengen nanam di dataran rendah ataupun skala kebun, kita ajarkan ke teman-teman. Kita sudah punya caranya, kita sudah tahu ilmunya, tinggal mengaplikasikannya seperti itu. Dan kita sudah meneliti berbagai media, berbagai kebutuhan untuk Palora Ekuador ini teman-teman. Jadi memang secara tidak langsung kita secara bertahap dari 0 sampai hari ini kita terus mengkaji seperti apa sih Palora Ekuador ini yang cocok untuk ditanam di iklim tropis seperti Indonesia. Sebetulnya hampir sama saja sih sebetulnya antara kita nih di Asia dan di Amerika Selatan sana ya. Walaupun memang di sana di gunungnya ada sedikit salju, jadi memang udara dingin selalu ada setiap malam mungkin, atau di siang harinya nggak terlalu panas. Dan memang di sana lahannya sangat subur, gembur seperti kalau di Subang itu daerah Ciater ya, gembur, subur seperti itu. Jadi walaupun tidak disambung batang akarnya pun dia akan menyebar secara terstruktur dan bagus ya. Berbeda dengan di daerah rendah yang dominan tanahnya tanah padat dan tanah merah keras, juga kadang clay atau liat ya. Jadi susah sekali akar untuk menyebar. Terlebih buah naga Palora Ekuador ini dia akarnya kurang bagus ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau nanam Palora Ekuador, walaupun ada stek tapi diusahakan untuk disambung ya, apalagi kalau ada sambungnya dengan buah naga putih ya teman-teman. Mungkin itu saja. Alhamdulillah ini bunga 4 hari ya, setelah 45 hari setelah keluar bunga sampai sekarang mekar 45 hari, dan kita akan menunggu 3-4 bulan yang akan datang untuk kita panen. Nanti kita akan update ke teman-teman ketika panen di 4 bulan ke depan ya. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.